Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Salam. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Istri Pilihan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Wandi F. Caraka. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Kini aku sudah terbiasa melihat wujud asli istriku, dan itu membuat aku tak lagi memiliki gairah untuk bercinta. Seperti pada saat awal kami menikah, itu pun membuat Aprilia bertanya setiap kali kami bercinta. Mas, akhir-akhir ini kamu berubah mas, tidak lagi ngangat. Kenapa mas, kamu bersikap dingin padaku? Apa karena kamu ingin kembali pada istri kamu mas? Tanya Aprilia menyelidik. Entahlah, aku hanya merasa kurang nyaman hidup terkurung seperti ini. Aku terbiasa hidup bebas tanpa suatu keterikatan atau terkekang, balasku. Kamu ingin bebas mas? Baiklah, nanti aku akan bicarakan ini pada ayah. Apakah kamu bisa bebas keluar masuk rumah ini? Dan pernyataan ayah mertuaku sungguh di luar dugaanku. Untuk bebas sepenuhnya itu tidak mungkin, karena pernikahan kalian baru beberapa bulan saja. Untuk masih rawan bagi kami. Nanti setelah kalian sudah memiliki keturunan, barulah kalian bebas untuk melangkah menentukan arah rumah tangga kalian. Begitu penjelasan ayah mertuaku yang belum juga aku mengerti. Maaf ayah, ayah selalu menyebut kata kami. Apakah keluarga ini berbeda dengan keluarga yang orang kebanyakan? Tanya aku ingin tahu sejenak. Ayah mertuaku berpikir. Sama sekali tidak. Keluarga aku sama seperti keluarga kamu dan keluarga lainnya. Hanya saja kami punya prinsip dan aturan sendiri. Jelasnya tanpa alasan yang pasti. Aku hanya memiliki kesempatan seminggu sekali untuk bertemu ibu dan istriku. Dan kesempatan itu pun aku pergunakan dengan baik. Dan pada saat aku menemui istriku, betapa aku terkejut dengan ucapannya. Mas, aku gak nyangka deh sekarang kamu tambah hot aja. Kamu minum obat kuat apa mas? Obat kuat apa? Pertanyaan yang sulit aku pahami. Setelah sekian lama kita tidak berhubungan, semalam aku merasa kewalahan melayani kamu mas. Ini pertanyaan yang konyol. Kapan aku berhubungan badan dengan istriku? Aku kesini hanya untuk memberikan uang sebagai nafkah. Karena sampai saat ini Yulianti masih tetap menjadi istriku. Setelah bertemu dengan istriku seperti biasanya, aku hanya memberikan uang dan sama sekali tidak masuk ke dalam rumah. Maka aku pun pergi dan kembali ke rumah ibuku. Aku sempat berpikir, kenapa Yulianti mengatakan kalau aku datang pada malam hari, kemudian bercinta lalu pergi pada penghujung pagi. Ada yang ganjil dari perilaku istriku ini. Dia terlihat lebih ceria dari biasanya. Tengah malam aku terbangun. Aku merasakan haus yang teramat sangat, entah kenapa. Mungkin pengaruh suasana di rumah ini kurang nyaman saja. Padahal rumah ini besar dengan plafon yang tinggi dan halaman luas, banyak terdapat pepohonan. Kutinggalkan istriku Aprilia yang terbaring setengah telanjang. Aku menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun belum sempat aku ke sana, tiba-tiba aku melihat ayah mertuaku keluar dari kamar. Dia memperlihatkan wujud aslinya, sesosok makhluk raksasa kerdil, sama seperti Aprilia. Ayah mertuaku Destra Rata pun memiliki rambut gimbal ditambah gigi runcing di sudut bibirnya. Semua tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu kasar bak turi landak. Ayah mertuaku berjalan ke belakang rumah, perlahan aku mengikutinya. Sesampainya di luar rumah, dia menelusuri tembok pagar hingga batas halaman. Dan aku melihat tangannya yang penuh dengan bulu menggeser tembok, sehingga tembok itu pun bergeser ke sebelah kiri. Kini aku dapat melihat dengan jelas kalau di balik tembok itu adalah sebuah perkampungan yang agak remang-remang karena bulan tak sedang bersinar. Ayah mertuaku keluar, namun dia lupa untuk menutup pintu tembok itu. Bergegas aku mengikutinya.
Aku melihat ayah mertuaku menuju ke sebuah rumah yang memang tidak jauh dari tempat ini. Di bawah pohon besar, dia berdiri tegak, kepalanya mendongak ke atas seakan tengah melihat ketinggian. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyang-goyang pohon tepat di mana makhluk raksasa itu berdiri, dan beberapa saat kemudian makhluk itu lenyap dari pandanganku namun hanya sesaat. Setelah itu di bekas makhluk itu berdiri, kini tampak seorang lelaki yang membuat aku terbengong, heran bercampur kaget. Sebab lelaki itu adalah aku. Tak sedikit pun yang membedakan aku dan lelaki jelmaan makhluk tadi. Begitu sempurna, baik dari postur tubuh sampai pakaian yang ia kenakan pun sama. Lelaki itu berjalan mendekati sebuah rumah. Dia berdiri di depan pintu tanpa mengetuk dan memanggil pemilik rumah. Pintu terbuka dan Yulianti menyambut kedatangan Januar dengan senyum yang menantang. Tubuhnya pun terbalut gaun tidur yang tipis transparan sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya yang mengundang. Yulianti langsung mengembangkan kedua tangannya yang langsung disambut pelukan hangat oleh Januar gadungan. Kemudian mereka berciuman untuk beberapa saat. Lalu Januar mendorong tubuh ramping Yulianti masuk dalam rumah. Untuk sesaat aku terdiam mematung. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Haruskah aku mendatangi mereka, mengatakan kalau Januar itu adalah bukan diriku, tapi dia adalah makhluk raksasa yang sangat menyeramkan? Mungkinkah dia akan percaya dengan apa yang akan aku katakan? Bagaimana bila sebaliknya dia malah menuduhku kalau akulah yang jelmaan makhluk itu, dan aku disangka memfitnah Januar yang sekarang mungkin tengah menikmati tubuh istriku? Sampai berpikir di situ aku merasa kepalaku pening. Dunia seakan berputar hebat. Tubuhku limbung sesaat sampai akhirnya tak ingat apa-apa lagi. Dan ketika tersadar aku sudah ada di sebuah kamar yang belum pernah aku lihat. Januar, kenapa kamu sampai pingsan di tempat itu? Kenapa tidak langsung masuk ke rumah istrimu? Tanya seorang tetangga yang menolongku. Entahlah Kang, aku lupa kenapa ada di sana. Sebaiknya Akang tak bercerita kepada Yulianti istriku kalau aku pingsan di sini, kataku mewanti-wanti. Dan setelah hari hampir pagi, aku segera pulang mendahului ayah mertuaku yang mungkin juga akan segera pulang. Tapi di saat aku masuk kembali lewat dinding, tiba-tiba Aprilia sudah ada di sana. Dia sengaja menungguku. Mas dari mana sih? Aku cari-cari kok nggak ada, sungutnya. Aku susah tidur, jadi aku keluar lewat dinding yang bolong itu, kataku sambil menunjuk tembok yang belum tergeser. Siapa yang membuka pintu itu? Tanya Aprilia lagi. Pintu? Apa maksudmu? Aku tidak lihat pintu, kataku pura-pura tak tahu. Pasti ayah pergi dan lupa menutupnya lagi. Begitu sungut Aprilia. Kemudian dia mengajakku untuk masuk kembali. Ya, akhirnya kini aku telah tahu semua perbuatan makhluk raksasa itu. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat agar aku bisa membongkar semua kebusukan ayah mertuaku itu. Namun akhirnya aku memang harus jadi penghuni dan menjadi bagian dari keluarga ini untuk jangka waktu yang lama. Pasalnya Aprilia istriku tengah hamil dan perutnya semakin membuncit. Menurut ibu mertuaku tak akan lama lagi Aprilia akan melahirkan. Aneh, padahal kehamilan istriku baru beberapa bulan saja. Mustahil dia akan melahirkan. Bukan cuma itu saja yang membuat aku tak mengerti, kini istriku Yulianti pun tengah hamil pula. Apakah kamu tidak bahagia, Mas, melihat aku hamil? Yang berarti kamu nanti akan menjadi seorang ayah dari anak kita. Begitu kata Yulianti saat aku mengunjunginya. Aku tak menjawab. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tak mau membuatnya terluka seandainya aku membuka aib apa yang telah terjadi pada dirinya. Mas, kamu ingin anak lelaki atau perempuan, Mas? Tanya istriku lagi. Lelaki atau perempuan bagiku sama saja, balasku tanpa respon. Sekarang, kehidupan kita sudah cukup mapan, Mas. Aku ingin kamu membangun rumah ini atau membeli rumah baru yang mewah, Mas. Demi sekecil yang akan hadir di tengah-tengah kita. Uang dan perhiasan dari kamu selama ini aku kumpulkan, Mas. Semua demi masa depan keluarga kita. Lanjutnya, harta, perhiasan, hanya itu yang ada dalam pikiran istriku. Dia sama sekali tak menyadari kalau yang telah membuatnya hamil bukanlah aku, suaminya, tapi makhluk jelmaan dari raksasa kerdil ayah mertuaku Destrarata. Sementara itu ibuku tetap berjualan membuat panganan kecil. Dia menjajakannya sendiri,
Bila ada pesanan, ia menerimanya dan juga menitipkan pada warung-warung sekitar. Ibu tak pernah mau menerima pemberian uang dariku. Baginya uangku dianggap hasil pemberian makhluk halus, meskipun aku tidak menjalani pesugihan apapun. Dan untungnya aku tidak memperlihatkan kepada semua orang tentang keadaanku yang sekarang. Jika aku ingin pamer, aku bisa membangun sebuah rumah mewah atau naik mobil misalnya. Suatu ketika, malam hampir pagi, seperti biasa aku kebelet untuk pipis. Saking terburu-buru aku langsung masuk toilet yang pintunya terbuka. Astaga, aku terkejut melihat wujud istriku dalam bentuk aslinya, sosok makhluk kerdil dengan rambut gimbal dan perut yang membuncit. Dia sedang berada di balik pintu. Mungkin dia tak keburu memalingkan rupa sehingga malu melihat aku masuk. Aprilia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang penuh dengan bulu-bulu kaku. Aku memang terkejut, namun aku menjadi kasihan karena sesungguhnya dia adalah istriku. Rasa kasih dalam hatiku timbul begitu melihat Aprilia merasa malu karena tak sempat mengubah wujudnya saat dia masih menjadi sosok yang mengerikan. Sosok wanita raksasa kerdil berambut gimbal dan perut buncit. Maafkan aku Aprilia, aku tidak bermaksud untuk melanggar janjiku. Aku terpaksa karena aku sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Maafkan aku. Aku mendekati Aprilia, ku peluk tubuhnya tanpa rasa jijik. Aprilia masih membelakangiku. Ku balikan tubuhnya agar dia berhadapan denganku agar melihat kesungguhan di mataku. Aprilia mengangkat wajahnya dan menatapku. Aku sudah katakan padamu, Mas, jangan pernah mengintip aku saat aku ada di kamar mandi. Tapi kamu, kata Aprilia dengan suara parau dan besar. Aku tidak sengaja, tapi pada akhirnya aku pun akan tahu juga wujud sebenarnya dirimu. Tapi kamu harus percaya padaku. Walaupun kini aku tahu siapa kamu sebenarnya, aku akan selalu bersamamu. Sekarang mari kita kembali ke kamar. Aku membalas dengan lembut. Aprilia dengan malu ia menyuruhku kembali ke kamar lebih dulu. Aprilia, sekarang aku sudah tahu tentang keluarga kamu. Bukan hanya wujudmu, tapi wujud dari ayahmu juga. Aku bahkan sudah tahu semua perbuatannya. Aku ingin menjelaskan agar dia tahu semua ini. Aprilia mengeringkan rambutnya yang kini sudah kembali indah, karena dia sudah kembali menjadi Aprilia yang aku sayangi. Kenapa dengan ayahku? Aprilia bertanya dengan antusias. Tapi kamu janji sama aku, kamu tidak marah dan menyangka aku berbohong. Aku janji, jawabnya memotong. Ayahmu selalu keluar malam, dan aku sengaja menguntitnya saat dia lupa menutup dinding itu. Ayahmu ternyata hampir setiap minggu mengunjungi seorang wanita yang rumahnya tak jauh dari sini. Apa? Kamu tidak berbohong kan, Mas? Aprilia sedikit terkejut. Tidak, dan wanita itu kini telah hamil. Kamu tahu siapa wanita itu? Siapa, Mas? Aku menarik nafas panjang. Aku melihat kesungguhan dalam pertanyaannya. Istriku. Ayahmu telah menghamili istriku. Aprilia terlihat sangat terkejut. Giginya kemelatuk menahan geram. Dia bangkit dari duduknya. Dia ingin keluar kamar, namun aku berusaha untuk menahannya. Ku tarik lengannya hingga dia jatuh dalam pangkuanku. Aku membelai rambutnya yang indah karena Aprilia kini sudah kembali cantik secantik saat pertama aku melihatnya. Keesokan harinya, ayah mertuaku mendatangiku saat aku tengah duduk di bangku taman. Januar, ayah ingin bicara denganmu. Duduklah. Ayah mengajakku duduk di taman. Ada apa, ayah? Tanya aku. Aprilia sudah menceritakan tentang kamu. Katanya kamu sudah melihat wujudnya dan wujudku. Iya, ayah. Tapi aku sudah mengatakan pada April kalau aku tidak akan merasa takut karena aku tahu kalian adalah makhluk yang baik. Namun aku kecewa sama ayah. Kenapa ayah tega memilih Yulianti sebagai pemuas nafsu ayah? Jawabku dengan nada agak tinggi. Ayah mertuaku terdiam sejenak. Sejak ibunya Aprilia sudah tak bisa melayani aku karena suatu penyakit, aku menahan gejolak priaiku. Aku ingin melakukan sebagaimana makhluk lain melakukan terhadap pasangannya. Maka aku mencari dari golongan kamu, golongan manusia yang mudah tergoyah dengan harta. Aku sengaja memikatnya dengan menjelma sebagai dirimu. Ketahuilah bahwa kami bukan dari golongan bangsa siluman yang menyediakan pesugihan dengan timbal balik memindah tumbal. Bukan, kami juga sama seperti kalian. Kami hidup bermasyarakat seperti manusia pada umumnya.
Dunia kami hanya sebatas telapak tangan dengan duniamu. Begitu tipis, begitu dekat. Ayah mertuaku mulai menceritakan tentang keberadaannya. Aku adalah pemimpin suku dari kasta menengah bangsa Kahuripan Luhur. Aku tengah mencari calon penggantiku kelak, dan penggantiku adalah sesosok laki-laki. Maka suku yang aku pimpin meminta agar aku mencari di duniamu. Mereka juga iri dengan tata cara hidup bangsa kalian. Kami ingin hidup seperti layaknya manusia. Maka keluarga kami sengaja mengucilkan diri, semua demi rakyat Kahuripan Luhur. Dan aku akan bertanggung jawab pada atas semua perbuatanku. Ayah mertuaku berkata dengan lembut. Dia menundukkan kepalanya. Aku melihat ketulusan dalam ucapannya. Dan takdir pun telah berbicara. Aprilia kini tengah mempersiapkan kelahirannya, dibantu satu makhluk wanita tua. Kini aku berusaha tegar untuk melihat kenyataan yang sebentar lagi akan hadir di depan mataku. Malam menjelang pagi. Purnama hampir tertidur di peraduannya, namun bintang masih menaburi langit. Suara tangisan bayi mengoyak kebisuan kami, memecah keheningan ujung pagi. Ibu mertuaku membuka pintu kamar, seraya mendekatiku dan berkata, "Januar, anakmu telah lahir dengan selamat." Dia berwajah cantik secantik ibunya, kata ibu sambil tersenyum. Namun di sudut sana, ayah mertuaku tampak kecewa. Bayi Aprilia tidak seperti yang ia harapkan. Bayi itu berjenis kelamin perempuan yang cantik, dan dia berwujud manusia normal seperti diriku. Ayah mertuaku tercenung, terdiam dalam lamunannya. Dia merasakan pupus harapan untuk melihat seorang putra penerus generasi bangsa Kahuripan. Ayah tak boleh putus asa. Masih ada harapan untuk ayah, kataku menghiburnya. Maksud kamu? Masih ada Yulianti. Mungkin dia akan melahirkan bayi laki-laki untuk penerus generasi bangsa ayah. Tapi dia istrimu, Januar. Apa kamu tega melepasnya? Aku hanya tersenyum getir mendengar kata-katanya. Aku selalu percaya pada takdir. Jika memang bayi Yulianti laki-laki, ayah boleh mengambilnya. Karena itu memang anak ayah. Biarkan Yulianti memilih jalannya sendiri, kataku, lalu meninggalkannya, dan aku segera melihat keadaan istri dan anakku. Aprilia masih terbaring lemah. Dia hanya memandangku dengan pandangan kosong. Aku menyentuh bayi mungil yang berwajah cantik, secantik Aprilia. Anak kita cantik, April, sama seperti kamu, kataku mencuil hidung Aprilia yang mancung. Tapi Aprilia menggantung ucapannya. Kamu kenapa? Aku bukan manusia seperti kamu, Mas. Dia lebih pantas tinggal bersama kamu. Aprilia melanjutkan. Ada titik bening di sudut matanya. Kuhapus dengan jari tanganku. Dia tersenyum, kemudian meraih lenganku dan mendekatkan pada wajahnya. Air mata Aprilia kini membasahi lenganku, dan dengan lembut aku mengecup keningnya. Beberapa hari kemudian aku mendengar dari ayah mertuaku kalau sebentar lagi Yulianti akan melahirkan. Aku diminta olehnya agar ke rumah Yulianti. Ayah mertuaku bermaksud agar Yulianti mengetahui hal yang sebenarnya. Maka malam itu setelah ayah mertuaku pergi lebih dulu, aku pun menyusulnya. Aneh memang, kenapa ayah mertuaku bisa menampakkan wujud sebagai manusia dan dapat dilihat oleh beberapa orang di sana. Aku mengetuk pintu beberapa kali. Pintu terbuka. Ayah mertuaku, orang tua Yulianti, memandangku dengan terkejut. Mulut orang tua itu menganga tanpa mengeluarkan kata-kata. Siapa, Pak? Itu suara ibu mertuaku, yang kemudian menghampiri suaminya. Kamu, teriaknya seperti tersekat. Ayah, ibu, aku Januar, menantu kalian, suami dari Yulianti. Kenapa ayah dan ibu melihatku seperti melihat hantu? Tanya aku. Kedua orang tua itu masih mematung. Ibu mertuaku hanya menunjuk ke arah kamar. Dari dalam kamar keluar Destra Rata, ayah mertuaku yang kini tengah menjelma wujudnya seperti diriku. Kemudian dia melangkah mendekatiku lalu membimbingku menemui Yulianti yang nampak terkejut melihat kami berdua dengan rupa yang sama. Siapa kamu? Pergi jangan ganggu suamiku, teriak Yulianti entah pada siapa. Aku mendekati Yulianti yang sudah bersiap melahirkan. Aku Januar, suami kamu, sedangkan dia bukan. Nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang selama ini kamu anggap diriku, kataku sambil duduk di sisi pembaringan. Sekarang tenangkan dirimu agar kamu bisa menjalani persalinan ini dengan lancar. Aku menghiburnya, namun Yulianti tetap tak dapat ditenangkan.
Dia terus meracau mempertanyakan keberadaan kami. Dan sampai akhirnya perut buncit Yulianti bergerak hebat hingga mengguncang tubuhnya. Dari rahim Yulianti kini muncul 2 tangan kecil menyeruak keluar. Dengan susah payah akhirnya bayi itu keluar dari rahim istriku yang semakin panik melihatnya. Darah membanjiri kedua paha Yulianti bersamaan keluarnya bayi itu. Akhirnya yang aku nantikan datang juga. Destrarata tertawa terbahak-bahak. Perlahan-lahan wujudnya pun berubah, dan tentu saja perubahan wujudnya membuat semua orang yang ada di situ berhamburan keluar rumah. Destrarata yang kini telah kembali ke wujud aslinya, yakni sesosok makhluk raksasa kerdil dengan rambut gimbal menghampiri bayi yang memang mirip dengan dirinya. Bayi merah itu kini tengah menjilati sisa-sisa darah kering di kedua paha Yulianti. Anakku, kau adalah calon pemimpin yang hebat. Ayo kita pulang. Akan ayah umumkan para rakyat Kauripan bahwa kau telah hadir, serunya dengan gembira. Sungguh aneh, bayi yang baru keluar itu berdiri dan melompat ke pondongan Destrarata. Mata bayi itu memandang Yulianti dengan tatapan sedih. Sekarang aku dan kedua mertuaku hanya memandang sedih melihat keadaan istriku Yulianti. Setelah beberapa kali jatuh pingsan, Yulianti mengalami depresi berat. Jiwanya terguncang hebat, tak bisa menerima kenyataan kalau dia telah melahirkan sesosok makhluk raksasa kecil. Beberapa warga berdatangan demi mendengarkan jeritan tangis yang membuat mereka ingin tahu apa yang telah terjadi pada keluarga itu. Dan akhirnya kami sepakat untuk membawa Yulianti ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Setelah keadaan tenang, aku mulai membuka diri untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Aku mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Bagaimana awal aku masuk dan mengenal keluarga ayah mertuaku Destrarata. Tentang aku yang telah menikahi putrinya yang kini telah memiliki seorang anak perempuan. Begitulah sebenarnya yang telah terjadi padaku. Sedangkan Yulianti adalah korban dari perbuatanku. Aku tahu Yulianti terjebak oleh permainan Destrarata. Dia memikatnya dengan harta yang ia berikan, sehingga Yulianti terpikat. Namun Yulianti bukanlah sebagai pemuas nafsu, melainkan untuk benih dalam mencari calon pewaris generasi bangsanya. Dan pilihan Destrarata memang tepat. Aku mengakhiri ceritaku. Jadi apa yang akan terjadi nanti pada Yulianti? Tanya ayah mertuaku. Dia akan baik-baik saja. Destrarata akan memberi pilihan untuknya. Jika Yulianti ingin hidup mewah, dia akan memberikan apapun yang Yulianti minta. Namun dengan syarat Yuli tidak lagi menikah dan hanya melayani Destrarata sebagai suami bayangan. Aku menjelaskan akan keadaan nanti tentang kemungkinan yang terjadi. Ayah mertuaku hanya terdiam. Di rumah Aprilia, nampak murung. Ayah Destrarata seolah tak lagi mau melihat bayinya. Destrarata sudah menemukan apa yang menjadi harapannya, bukan pada Aprilia melainkan Yulianti. Ibu mertuaku hanya terdiam. Dia juga turut prihatin akan nasib putrinya yang seakan tersisih dari keluarga ini. Apakah Mas juga akan pergi dariku? Tanyanya dengan suara lirih. Andai memang kita harus bersatu, aku akan tetap bersamamu. Atau kamu yang akan ikut bersamaku di duniaku? Balasku sambil menimang putri kecilku. Kalau mungkin aku akan ikut bersamamu, Mas. Biarpun aku hanya sebagai istri bayanganmu. Karena memang aku belum mampu menampakkan wujudku secara nyata pada orang lain seperti yang ayahku lakukan. Aprilia menatapku seakan ingin melihat reaksiku. Itu yang aku inginkan. Ayahmu seakan telah bersikap masa bodoh dengan kita. Dia sudah mendapatkan impiannya. Balasku membuat mata Aprilia berbinar. Dia langsung memelukku tak peduli sekecil yang terimpit dadanya. Aprilia mengajakku menemui ayahnya yang kebetulan sedang berdua dengan raksasa kecilnya. Aku melihat bayi raksasa itu sudah mampu berdiri sendiri. Dia tengah menikmati minum cairan merah, entah darah atau apa, aku tak tahu pasti. Ayah mertuaku hanya memandang sekilas pada kami. Dia seolah tak peduli dengan kehadiran kami. Ayah, bolehkah aku ikut bersama Januar? Tanya Aprilia sambil duduk bersimpu. Aprilia bersimpu di bawah kaki ayahnya. Destrarata mengelus-elus rambut putrinya dengan rasa sayang. Ayah, bolehkah aku ikut bersama Januar? Aku ingin hidup sebagai manusia, walau aku tahu harus keluar dari negeri Kahuripan nantinya, ujar istriku memohon. Ayah Destrarata menatap tajam pada Aprilia. Apakah kamu sudah memikirkan semua risiko dan akibat yang harus kamu terima kelak?
balas ayahnya balik bertanya. Aku sudah memikirkan itu, ayah. Aku akan menerima semua risikonya karena aku mencintai Januar. Dan Januar pun tak ingin berpisah dari putri kami, ayah, kata Aprilia kemudian bersimpuh di hadapan ayahnya. Destra Rata memandang lembut Aprilia dan dengan lembut pula ia membelai rambut putrinya. Anakku, kamu harus tahu tentang dunia manusia. Manusia itu lemah dan punya keterbatasan. Manusia selalu diliputi nafsu, iri dan dengki. Terlalu banyak cobaan dan godaan. Kamu ingat bagaimana Januar dulu? Dia teramat lemah, mudah terpuruk hanya karena masalah uang. Bagaimana pula Yulianti istrinya yang menghinanya hanya karena harta semata. Selain itu manusia juga terbatas pada usia. Menjadi tua dan renta, masa hidup manusia juga terlalu pendek. Tidak seperti bangsa kita yang bisa hidup ratusan tahun. Ayah Aprilia memberikan pilihan baginya. Aprilia sudah pada pendiriannya, dia sudah memutuskan untuk hidup sebagai manusia. Maka atas adat dan tradisi bangsa Kauripan, ayah mertuaku memutuskan agar Aprilia harus melakukan semedi di puncak gunung selama 1 purnama penuh. Aprilia menerima segala konsekuensi dan dia pun berangkat malam itu juga di antara ayahnya. Untuk beberapa lama aku harus bersama ibuku karena aku tak tahu kemana aku harus tinggal bersama putriku. Selain itu aku belum mengerti cara mengurus bayi. Jadi nanti kamu akan tetap memilih Aprilia ketimbang Yulianti? Tanya ibuku memastikan. Iya, Bu. Aprilia rela berkorban meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya dan meninggalkan semua kemewahan sebagai putri seorang penguasa. Dia rela berpisah dengan semua itu hanya demi aku dan bayi kami ini. Aprilia hanya akan membawa sedikit hartanya untuk modal usaha kelak. Harta itu nyata, Bu, bukan harta titipan yang akan diambil oleh pemiliknya. Harapan aku, ibu mempercayai aku dan Aprilia bahwa dia bukan dari golongan jin atau siluman. Dia sama seperti kita, Bu, seperti manusia bunian di Sumatera yang memang tidak terlihat tetapi ada. Ibu hanya menarik nafas berat kemudian dia berkata, seandainya Aprilia sudah menjadi keluarga di sini, siapa yang akan menjadi wali nanti saat kalian menikah secara sah menurut hukum? Semua akan berjalan sesuai dengan takdir, Bu. Ibu hanya manggut-manggut, lalu menyuapi si kecil dengan penuh kasih seorang nenek terhadap cucunya. Aku melihat raut bahagia yang terpancar dari wajah ibu yang mulai berkerut termakan usia. 1 bulan kemudian, di pagi yang cerah saat aku dan ibu tengah membawa si kecil Zahra, nama putriku, berjalan di sekitar kampung. Agar Zahra menghirup udara segar dan dapat mengenal kampung halaman manusia. Tapi bukan berarti aku melupakan siapa dirinya yang terlahir lewat perpaduan 2 alam yang berbeda. Tiba-tiba seseorang menghentikan langkah kami. Di hadapan kami telah berdiri seorang wanita yang parasnya teramat cantik. Kecantikannya belum pernah kulihat sebelumnya. Mas Januar, Ibu, aku Aprilia, ucap wanita itu memperkenalkan diri. Sungguh aku pun telah tahu, namun kali ini Aprilia berbeda dengan Aprilia yang ku kenal. Aprilia biasanya mengenakan gaun panjang seperti kebanyakan putri keluarga terhormat. Tapi kini sungguh fantastis. Dia memakai celana panjang dari bahan jin dengan atasan kaos pendek tanpa lengan. Aprilia bersimpuh di kaki ibuku membuat ibu merasa kiku. Kamu siapa, gadis cantik? Tanya ibu dengan suara bergetar. Akulah menantu ibu, istri Mas Januar, dan dia adalah putri kami, jawab Aprilia lalu mencium bayi kami. Namanya Jara, Putri Jara, kataku memotong. Jara, mari nak, ibu ingin menggendongmu anakku. Aprilia meminta bayi dalam pondangan ibuku. Aprilia, kamu cantik sekali, mari kita pulang, ucap ibu lalu menggandeng lengan Aprilia. Oh, ternyata akhir cerita ini begitu indah, tidak seperti yang aku bayangkan. Aku sempat berpikir kalau aku akan selamanya terkekang dalam rumah keluarga Aprilia. Aku juga sempat berpikir kalau semua harta pemberian Aprilia adalah semu dan akan sirna begitu saja. Namun sekarang aku yakin kalau Aprilia telah melewati masa transisi yang tidak mudah. Perpindahan wujudnya yang semula abstrak dan hanya sesaat itu, kini telah menjadi nyata. Aprilia dapat terlihat, dapat tersentuh kapan dan oleh siapapun. Kebahagiaanku kini tak lengkap. Aku memiliki istri cantik, seorang bayi mungil yang cantik, dan memiliki seorang ibu yang baik, yang bisa dan menerima Aprilia sebagai manusia seutuhnya.
Oke, itulah akhir cerita yang berjudul Istri Pilihan yang ditulis oleh Wandi F. Caraka. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.